teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi nih dengan saya Endang Sesiorina dalam acaranya Habar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, acara ini ditayangkan setiap hari Rabu malam atau malam Kamis jam 9 malam di Banjar TV. Ingat ya, programnya namanya Habar Fotografi. Teman-teman, jangan takut nih yang ketinggalan episodenya ya, karena kita kan sudah banyak nih episode-episode sebelumnya sudah tayang. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan tidak sempat menonton gitu ya tayangan sebelumnya, jangan khawatir, kita ada kok rekamannya. Rekamannya ini ada di YouTube-nya Banjar TV. Jadi teman-teman bisa tuh searching aja YouTube-nya Banjar TV, lalu cari programnya Habar Fotografi. Nah, di sana ada semua episode-episode yang telah ditayangkan sebelumnya. Nah, teman-teman jangan lupa supaya jangan ketinggalan nih dan juga tidak repot untuk searching di YouTube-nya, di-subscribe aja ya, biar setiap kali episodenya ini muncul, teman-teman bisa langsung klik. Jangan lupa ya di like juga, kalau perlu di share lah ke teman-temannya ya kan, biar teman-temannya yang lain tahu bagaimana sharing kita di acara ini. Nah teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa menanyakan kepada saya nih ya, mungkin ada yang tanya nih, Mbak Endang bisa dipanggil nggak untuk jadi narasumber atau trainer gitu ya? Boleh. Teman-teman bisa hubungin saya melalui WA saya ataupun DM aja saya di Instagram saya ya. Jadi teman-teman silahkan nanti hubungin aja, insya Allah nanti kita bisa tentukan waktunya agar kita sama-sama bisa sharing ya. Baik teman-teman, untuk episode kali ini kira-kira apa ya yang akan saya tayangkan? Nanti kita simak bersama-sama ya. Teman-teman, kali ini saya mencoba untuk sharing nih ya. Sebenarnya sharing aja sih, saya tidak bisa mengatakan saya berbagi ilmu karena saya juga belajar ya. Kebetulan saya mengetahui sedikit tentang perbedaan antara kamera full frame dengan kamera APS-C. Nah, pasti teman-teman sering mendengar tuh istilah-istilah seperti itu. Oh, kameranya full frame ya. Oh, punya saya APS-C kok misalnya gitu ya. Pasti sering kan mendengar istilah-istilah itu. Nah, terus teman-teman pada bertanya-tanya nih, apa sih itu full frame? Apa sih itu APS-C gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kamera itu ada APS-C, ada full frame. Tapi jangan sampai salah ya, sebenarnya di situ pun masih ada kamera yang namanya medium format gitu. Jadi tapi yang paling sering dipakai itu adalah APS-C dan kamera full frame. Lalu apa perbedaannya sih di antara dua itu? Kenapa jadi berbeda gitu ya? Nah, teman-teman, yang pertama untuk kamera full frame ya. Jadi untuk kamera full frame ini yang membedakannya itu adalah di letak sensornya pada kamera itu. Jadi sensornya itu ukurannya tuh biasanya lebih lebar dibandingkan APS-C. Jadi untuk kamera full frame itu biasanya 36 mm dikali 24 mm. Terus apa aja sih keunggulannya untuk full frame ini dibandingkan dengan APS-C? Jadi memang full frame ini lebih unggul dibandingkan APS-C ya untuk hal-hal tertentu ya. Tapi bukan berarti bahwa APS-C selalu di bawah gitu. Ada momen-momen tertentu kita membutuhkan kamera APS-C ya. Nah, sekarang kita bicara full frame dulu ya. Jadi untuk full frame ini dia mempunyai keunggulan diantaranya yaitu kualitas fotonya ya. Jadi kalau kualitas fotonya itu lebih bagus itu karena tergantung dari ukuran sensor yang digunakan ya. Nah, seperti kita ketahui tadi saya bilang juga bahwa full frame ini dia
ukuran sensornya itu lebih besar dibandingkan dengan APS-C. Nah, makanya kalau untuk full frame ini keunggulannya karena sensornya lebih besar, biasanya untuk bokeh, biasanya kita ngomong bokeh ya. Untuk bokehnya dia lebih bokeh gitu loh. Bokehnya itu lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan APS-C ya. Makanya kalau kita menggunakan lensa full frame biasanya bokehnya itu lebih bagus gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, sebenarnya kamera yang APS-C itu bisa menggunakan lensa yang full frame, tipe L. Ya, itu kalau kita menggunakan lensa yang seperti itu, bokehnya akan lebih muncul gitu, lebih bagus banget, lebih smooth sebenarnya kalau saya istilah saya mengatakan lebih smooth banget gitu, bokehnya manis sekali gitu. Nah, itu salah satu kelebihannya menggunakan full frame. Nah, jadi satu lagi keunggulannya dari full frame ini adalah pada full frame itu tidak ada crop factor namanya. Jika lensa 18 mili maka dia akan tetap dengan ukuran dan tampilannya itu hasilnya di 18 mili juga. Asli gitu loh. Jadi 18 mili lensa, hasil fotonya juga 18 mili gitu. Berbeda dengan APS-C ya. Jadi kalau APS-C itu dia kena cropping sekitar satu setengah kali, hampir 2 kali gitu ya. Jadi apabila misalnya kita 18 mili tadi kan saya bilang 18 mili di full frame ya. Jadi kalau dia memakai lensa 18 mili untuk di full frame tetap di 18 mili hasilnya. Tapi kalau untuk di APS-C dia akan menjadi 18 mili kali 1,5 itu 27. Nah, tercropping dia gitu. Maksudnya 27 itu bagaimana, Mbak? Dia mendekat gitu loh, tidak lebar, tidak 18, jadi 27 gitu loh. Ya, paham mungkin, mudah-mudahan teman-teman paham gitu dari penjelasan saya. Jadi dia kena cropping gitu. Kalau misalnya begini, secara ininya ya, secara kita realnya gini, misalnya nih, ada teman berdiri di sini dengan menggunakan kamera full frame, lalu ada teman satu lagi berdiri di sini sejajar berdirinya menggunakan APS-C. Terus mereka menggunakan lensa yang sama, seukuran yang sama 18 mili, sama-sama 18 mili. Yang pakai APS-C pun pakai 18 mili, yang full frame menggunakan 18 mili juga. Lalu dia memoto objek yang sama di hadapannya, jaraknya sama, objeknya sama, dipoto lah. Nanti akan terlihat hasilnya. Untuk full frame dia akan asli seperti yang ukuran 18 mili. Ya, tidak ada cropping. Tapi untuk yang di APS-C dia akan tercropping. Jadi lebih kalau kita secara umum, kita bicara secara bahasa umum, bahasa biasa, kita bilang itu kejum kayak gitu loh. Lebih dekat, tercropping tuh lebih dekat. Jadi dia akan kelihatan lebih besar. Seakan-akan jarak kita dengan subjek itu lebih maju dibandingkan yang memakai full frame. Padahal kita di posisi yang sama. Sejajar, tapi kalau yang full frame nilainya tetap di 18, ukurannya tetap di 18 mili, sedangkan yang di APS-C ini dia seakan-akan lebih maju hasilnya. Jadi lebih dekat gitu loh. Paham ya? Semoga teman-teman paham deh dengan penjelasan saya. Jadi intinya nanti dia tercropping. Sebenarnya tercropping itu seakan-akan kita lebih dekat memotonya, padahal kita posisi sama. Jadi dia kelipatannya 1,5 kali gitu loh. Nah, itu untuk lensa yang tercropping gitu. Lalu berikutnya lagi adalah ISO. Nah, kenapa ISO juga ya? Jadi kelebihannya full frame. Untuk ISO itu biasanya dia menggunakan di ISO 6400 pun gitu ya. Noise-nya
Kita sering bilang noise nih, noise gitu ya. Nah, noise itu yang mempengaruhi terutama di ISO. Jadi kalau di full frame, walaupun dia menaruh di 6400, ISO-nya masih manis-manis saja gitu, masih aman gitu, masih bagus ya. Dibandingkan APS-C. APS-C itu menggunakan 1600 aja sudah itu maksimal. Lebih dari itu noise-nya udah udah mempengaruhi dari hasil foto kita. Nah, itu bedanya jauh sekali ya. Jadi 1600 batasannya untuk di APS-C, 6400 untuk full frame. Nah, itu kelebihannya full frame ya, kamera full frame. Jadi noise itu tadi. Jadi kalau untuk full frame dia menggunakan sampai di ambang 6600 tuh bisa, masih aman. Sedangkan untuk di APS-C ambangnya hanya di 1600. Lebih dari itu nanti noise-nya akan mempengaruhi hasil foto kita sangat signifikan sekali gitu loh. Kelihatan sekali gitu loh noise-nya. Nah, selanjutnya kita bicara fisik nih. APS-C dan full frame. Biasanya APS-C itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan full frame. Biasanya kalau kamera full frame ini dia ukurannya lebih simpel, lebih kecil gitu dibandingkan yang mirror, dibandingkan yang APS-C. Tapi sekarang ini sudah ada merek tertentu yang memproduksi kamera walaupun dia APS-C tapi ukurannya kecil. Ya, sudah ada sekarang. Ya, kalau zaman kemarin itu belum. Zaman dulu begitu nampak. Jadi kalau sekarang ukurannya sama, kecil, simple seperti mirrorless, seperti full frame, tapi ternyata dia APS-C. Ya, jadi sebenarnya ini perbedaannya tidak terlalu utama. Jadi beberapa yang terlihat APS-C itu bentuknya besar dibandingkan yang full frame. Tapi sebenarnya kalau sekarang sudah enggak, APS-C pun sekarang sudah ada yang kecil gitu. Jadi ini tidak utama sekali. Nah, kita bicara tentang APS-C sendiri ya, yang nilainya adalah ukuran sensor pada kamera ini dia 22 dikalikan 15. Jadi dia lebih sempit ya dibandingkan dengan full frame tadi. Full frame kan 26, kalau dia 22 lumayan ya perbedaannya gitu. Nah, jadi kelebihannya lagi nih, mungkin bisa buat teman-teman pertimbangkan juga adalah APS-C itu lebih murah lah harganya dibandingkan full frame. Ya sebenarnya intinya begini saja, ada kualitas, ada harga, ya kan? Nah itu tadi. Semoga ini apa yang saya sharing ini bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan kamera apa yang mau dibeli nanti, apakah full frame, apakah APS-C, ya? Nah teman-teman, tadi saya sudah menguraikan ya tentang perbedaan antara kamera full frame dengan kamera APS-C. Bagaimana kelebihannya, bagaimana kelebihan di kamera full frame dibandingkan kamera APS-C. Nah kamera APS-C pun sebenarnya ada kelebihan, yaitu harganya lebih murah, ya kan? Harga APS-C memang lebih murah dibandingkan harga kamera full frame. Terus juga kadang-kadang nih mengenai jarak yang tercropping tadi di lensa ya, kadang-kadang itu menjadi satu kelebihan bagi pengguna kamera APS-C tentang jarak, karena ada kalanya kita itu memerlukan jarak yang lebih dekat gitu ya dibandingkan jadi misalnya sebenarnya kita perlu jarak yang dekat, kita tidak perlu mendekat lagi karena untuk APS-C dia sudah mengcropping sebanyak 1,5 tadi, hampir 2 milimeter gitu dia mengcroppingnya, akhirnya kamera kita tuh terzoom gitu loh. Jadi kelebihannya itu kadang dijadikan suatu kelebihan, tidak hanya kekurangan. Kadang-kadang ada momennya itu adalah kelebihan, ada momennya itu adalah kekurangan. Kenapa? Itu tergantung situasi dan kondisi pada saat kita memoto, ya kan? Jadi kalau misalnya kita di ruangan sempit, kalau kita menggunakan kamera APS-C mungkin tercropping banyak gitu loh, tidak bisa seluruh tubuh mungkin ya, karena lokasinya yang sempit. Tapi kalau misalnya menggunakan kamera full frame bisa sampai seluruh tubuh. Nah ada kalanya kelebihan buat APS-C itu cropping adalah pada saat lokasinya jauh lumayan lebar gitu ya, sedangkan kita ingin bisa foto nih
lebih mendekat gitu kan, mungkin separuh badan begini kita inginnya menzoom dia. Nah, kamera APS-C tidak perlu maju, udah dapat croppingan 1,5 tadi gitu, dia terzoom lah kayak gitu. Nah, kadang-kadang itu menjadikan suatu kelebihan bagi lensa yang APS-C ya, ada kalanya tuh seperti itu. Tapi ya tadi, jadi yang namanya zoom tadi, yang cropping tadi ada kelebihan dan ada kekurangannya juga, tergantung momen saat kita menggunakannya. Nah, akhirnya kan teman-teman bisa menyimak, setelah menyimak tadi sharing dari saya, teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri kira-kira kebutuhannya kemana arahnya gitu, apakah kebutuhannya di full frame, apa kebutuhannya di APS-C. Teman-teman bisa pilih lah yang mana nanti yang sesuai dengan kebutuhannya ya, jadi disesuaikan aja nanti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sharing dari saya kali ini tentang fotografi. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan episode berikutnya. Apa nanti yang akan saya bahas ya, tunggu aja. Nanti jangan lupa tayangan ini pada hari Rabu malam Kamis jam 9 malam di Banjar TV, acaranya Habar Fotografi. Sampai bertemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.